Soal 1. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Tekanan darah 110 per 70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Benjolan payudara minus, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Maka jawaban yang tepat adalah B, hipermenor. Untuk pembahasan pada kasus di atas, lihat pada tabel samping ya teman-teman, yaitu indikator antara menstruasi normal dengan hipermenorrea. Yaitu indikator lama haid, menstruasi normal 3-5 hari, 2-7 hari dianggap normal. Kalau hipermenor lebih dari 7 hari. Indikator jumlah darah untuk menstruasi normal 35 cc sampai 80 cc, sedangkan hipermenor lebih dari 80 cc. Untuk indikator frekuensi mengganti pembalut, menstruasi normal yaitu 1-3 pembalut per hari, sedangkan hipermenor lebih dari 5 pembalut per hari. Soal kedua. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 70 mm hidrogium, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat pada kasus tersebut adalah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn, karena kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal 2-7 hari, menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Maka pada kasus tersebut itu adalah bukan wewenang bidan. Soal selanjutnya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, TD 110 per 70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Maka, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik merupakan rencana asuhan yang tepat pada kasus tersebut. Hak pasien sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6 yaitu A. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. B. Pasal 8 setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Soal keempat, seorang remaja perempuan usia 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaan TB 150 cm, BB 55 kg, PD 110 per 70 mm hidrogium, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara minus, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, jawaban yang tepat pada kasus di atas adalah polimenoria. Nah, kita bisa dilihat pada tabel samping ya teman-teman perbandingan polimenoria dengan menstruasi normal, yaitu berdasarkan lama siklus, menstruasi normal 21-35 hari, sedangkan polimenoria kurang dari 21 hari.
Untuk jumlah darah, menstruasi normal dengan polimenorrea sama ya. Bila siklusnya kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasa disebut polimenorrea atau epimenorrhagia. Soal kelima, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, TD 110/70 mm hidrogeo, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. TB 145 cm, berat badan 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut adalah himen imperforata. Karena himen imperforata adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus himenalis sama sekali. Suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menarche. Sesudah itu, monomina menstrualia dialami tiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar, atau hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar, atau hematometra. Soal ke-6. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm hidrogeo, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. TB 145 cm, BB 50 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kolaborasi dengan dokter spesial obgyn merupakan tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut. Penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG abdomen, dan setelah didiagnosis ditegakkan, maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam kewenangan bidan sehingga harus berkolaborasi dengan dokter spesial obgyn. Soal selanjutnya. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan, didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sedang mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Nah, kebutuhan nutrisi merupakan informasi yang paling prioritas yang diberikan kepada remaja pada kasus tersebut. Nah, karena pada kasus tersebut, 30% remaja mengalami anemia. Nah, anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau eritrosit atau hemoglobin yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau kurang darah. Hb atau hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Nah, anemia dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat. Nah, bisa juga karena perdarahan atau keluarnya banyak darah dan penyakit kronis atau menahun, misalnya TBC dan juga cacing. Makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia yaitu yang mengandung zat besi atau Fe. Contohnya seperti ati ayam, daging sapi, kuning telur, buah-buahan yang dikeringkan misalnya kismis, sayuran-sayuran yang berwarna hijau seperti kangkung, daun katung, daun ubi jalar, bayam, dan juga daun singkong. Untuk makanan yang mengandung asam folat yaitu seperti ati, jamur, pisang, dan apel. Untuk yang mengandung protein bisa telur, susu, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Soal 8. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak. Ganti pembalut 3 kali per hari.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogel, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba basah. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, menganjurkan olahraga ringan merupakan tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut. Karena menganjurkan olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Soal selanjutnya, seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mm hidrogel, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Nah, tanda yang paling tepat pada kasus tersebut adalah dysmenorrhea. Seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri haid pada setiap sebelum atau awal siklus menstruasi. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dengan dysmenorrhea. Dysmenor merupakan suatu keluhan yang normal tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam. Terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha, tidak ditemukan kelainan. Soal ke-10. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan, TD 100/60 mm hidrogel, nadi 80 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah polymenorrhea. Polymenorrhea adalah kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang 21 hari. Sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasanya. Polymenorrhea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek. Atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek, atau stadium sekresi pendek, atau karena keduanya.